Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Dupayana, nomor absen 1, NIM 21151240002 dari kelas 6B MPK. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam bisnis konstruksi. Adapun beberapa topik pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, kedua definisi dan prinsip dasar etika bisnis, ketiga kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, keempat keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja, yang kelima transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan, yang keenam contoh kasus nyata, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita pertama masuk ke materi pendahuluan, yang berarti etika bisnis dalam konstruksi sangat penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Penerapan etika membantu perusahaan menghindari konflik, peningkatan profesionalisme, dan mempengaruhi harapan masyarakat. Bisnis konstruksi yang etis tidak hanya memperhatikan keuntungan, tapi juga norma moral yang mendasari interaksi antar manusia. Dengan demikian, etika berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, serta mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan. Yang kedua ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Etika bisnis dalam seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan di perusahaan, mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan yang diambil. Adapun beberapa prinsip dasar etika bisnis meliputi yang pertama ada keselamatan dan kesehatan kerja, yang berarti memprioritaskan keselamatan dan kesehatan semua pekerja di lokasi konstruksi. Yang kedua ada kejujuran dan transparansi, menjaga kejujuran dan transparansi dalam semua aspek proyek, termasuk komunikasi dengan klien, pemangku kepentingan, dan rekan kerja. Informasikan secara jelas mengenai biaya, jadwal, dan potensi tantangan yang akan mungkin dihadapi. Yang tiga ada kualitas dan keandalan, yang berarti berkomitmen untuk menyediakan hasil kerja yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum dalam bisnis sangat penting untuk memastikan operasi yang etis dan berkelanjutan. Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi. Sementara etika bisnis berfungsi sebagai panduan moral dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan regulasi yang adil dan melindungi kepentingan publik, yang pada gilirannya mendorong praktis bisnis yang bertanggung jawab. Hanya ada materi keempat, yaitu keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja adalah aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi regulasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan alat pelindungan diri atau APD, pelatihan keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja. Pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur keselamatan, menggunakan APD, dan juga membersihkan area pekerja. Kecelakaan kerja dapat merugikan baik pekerja maupun perusahaan, sehingga upaya pencegahan harus menjadi prioritas. Yang kelima ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dalam pelaksanaan. Transparansi dan integritas dalam penawaran proyek serta pelaksanaan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan akuntabilitas. Transparansi mendorong keterbukaan informasi mengenai proses pengadaan, termasuk syarat tender dan penawaran yang diterima, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi secara adil. Integritas dalam pengadaan memastikan bahwa semua peserta lelang bertindak etis, tanpa kolusi atau nepotisme. Penggunaan teknologi seperti e-production dengan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyimpangan. Yang keenam ada contoh kasus nyata. Di sini saya mengambil contoh kasus Meikata yang melibatkan proyek pembangunan kota yang dikelola oleh Lipo Group yang terjerat dalam isu korupsi dan pelanggaran etika bisnis. Proyek ini yang diluncurkan pada tahun 2017 mengenai etika karena kurangnya izin yang sah, termasuk izin pendirian bangunan, IMB, dan izin lingkungan. Dugaan suap terhadap pejabat pemerintah untuk mempercepat proses izin juga terungkap, dengan 9 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pelajaran dari kasus ini mencakup pentingnya transparansi, kepatuhan terhadap legislasi, dan tanggung jawab terhadap sosial dan pengelolaan proyek konstruksi. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Etika dalam bisnis berperan
dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, serta mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan untuk membangun reputasi dan kepercayaan. Hubungan jangka panjang ketika bisnis memiliki prinsip utama yang harus diikuti meliputi kesehatan dan keselamatan kerja, kejujuran dan transparansi dan kualitas dan keandalan. Contoh kasus yang tidak menerapkan etika bisnis yaitu pada kasus proyek Meikarta pada tahun 2017 yang menyebabkan 9 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Maka dari itu, marilah kita menerapkan etika bisnis yang baik dan benar, tidak hanya untuk membangun perusahaan yang sukses, tetapi juga agar dapat berkontribusi untuk masyarakat yang lebih baik. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pak Santi, Om Santi, 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 Om.